Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Pertama sekali bersyukur pada Allah Taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali dalam rangka mengikuti perkuliahan yaitu mata kuliah fisiologi ternak yang sudah masuk pertemuan kedua dengan Bapak ya. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita ajarkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah fisiologi ternak ini. Yang sebelumnya sudah Bapak share itu materi pertama itu tentang sistem pencernaan. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian keduanya karena memang sistem pencernaan ini ada dua pertemuan, nanti baru dilanjutkan dengan sistem respirasi, nanti ada osmoregulasi dan termoregulasi. Baik, kita masuk ke materi ya. Diharapkan ini indikator penilaiannya adalah bisa menjelaskan ya mana perbedaan antara fisiologi pencernaan ruminansia dan non ruminansia. Kemudian menjelaskan tentang apa itu absorpsi, metabolisme, dan sekresi pada tubuh ternak. Nah, sekilas ini gambar atau uraian tentang saluran pencernaan pada ayam ya, atau pada unggas. Di sini diambil contohnya pada ayam, bahwa sistem pencernaan pada ayam itu sangat sederhana jika dibandingkan pada ruminansia. Kalau pada ruminansia itu kan memiliki 4 lambung atau terdiri dari rumen, retikulum, omasum. Tapi kalau pada ayam ini atau unggas ini dia disebut dengan monogastrik. Ya, mono artinya kan satu atau tunggal, gastrik artinya lambung. Jadi memang unggas ini disebut dengan hewan monogastrik karena dia memiliki satu lambung. Nah, kemudian pada ayam atau pada unggas ini juga mikroorganismenya juga sedikit sehingga tidak dapat membantu proses pencernaan. Berbeda dengan ruminansia. Kalau ruminansia itu memang proses pencernaannya itu sangat dibantu oleh adanya mikroba rumen ya. Jadi difermentasi zat makanan yang ada di dalam rumen sehingga menghasilkan nutrisi-nutrisi yang lebih bagus lagi. Kemudian pada unggas ini proses pencernaan sangat bergantung kepada enzim-enzim. Artinya peran utama itu dilakukan oleh enzim dalam hal mengkatalisis ya, karena memang fungsi enzim sebagai katalisator, memecah partikel-partikel makanan menjadi partikel-partikel lebih kecil lagi sehingga bisa diserap oleh tubuh. Kemudian makanan yang tidak dapat dicerna oleh enzim itu tidak bermanfaat. Nah, itulah kenapa pentingnya kalau penelitian-penelitian pada unggas ini formulasi ransum itu sangat penting ya, ditentukan oleh kandungan-kandungan nutrisinya, terutama kalau ayam-ayam broiler itu proteinnya itu yang sangat perlu diperhatikan. Karena apa? Karena untuk pertumbuhan itu membutuhkan asupan protein yang tinggi. Nah, itu kenapa kalau pada ayam itu kan, terutama pada broiler itu dibutuhkan itu protein itu sekitar 22-23% bahkan. Kemudian yang kedua itu yang perlu diperhatikan juga selain protein tadi adalah energi metabolisme atau kandungan energi metabolisme atau kita sering dengar istilahnya kilokalori ya, kan kalorinya itu biasanya kalau pada ayam itu kan 3200 kilokalori. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Kenapa demikian? Karena memang konsumsinya ini kan sangat bergantung pada proses-proses katalisis oleh enzim. Dan juga ayam ini dia tidak tahan panas, sehingga kalau diberi makanan yang mengandung energi tinggi justru nanti ayamnya tubuhnya akan cepat panas sehingga dia akan lebih banyak minum dibandingkan makan untuk menetralkan suhu tubuh. Kalau kandungan energinya rendah, nah itu juga berdampak kepada kecernaannya, daya cerna. Jadi konsumsinya tinggi, daya cernanya rendah sehingga tidak banyak yang terserap. Nah, ini saluran pencernaan pada
ayam ini dimulai dari rongga mulut, ada lidah, lalu ke kerongkongan atau esofagus, lalu ke tembolok ya, kemudian masuk ke proventriculus, lalu di ampela atau empedal, lalu ke usus 12 jari. Setelah usus 12 jari ada usus kecil dan usus besar, terakhir di kloaka. Nah, ini saluran pada ayam ya. Nah, kalau ini juga ada pankreas, empedu dan Nah, kita ketahui kalau di pankreas, empedu dan hati ini untuk proses metabolisme lanjutan ya. Biasanya di hati itu untuk toksifikasi, netralisirnya itu di hati. Kemudian juga ada kantong empedu untuk yang makanan-makanan yang mengandung racun itu nanti dinetralisir di hati, dan kantung empedu dan di pankreas itu proses-prosesnya terjadi di sana. Kemudian ada kaikium. Kaikium ini sama istilahnya itu usus buntu ya, kalau istilahnya itu usus buntu. Nah, ini pengertian dari segi apa itu istilah ruminansia, apa itu non ruminansia ya. Sedikit kita jelaskan. Ya, ruminansia ini merupakan sebutan untuk kelompok hewan ternak jinak yang berkuku atau disebut juga mamalia berkuku. Istilah lainnya mamalia berkuku. Diserap dari bahasa Yunani ruminare yang memiliki arti memamah biak, sehingga dapat disebut juga memamah biak. Jadi istilah lain hewan ruminansia ini selain disebut juga mamalia berkuku, juga disebut sebagai hewan memamah biak, atau juga disebut sebagai hewan empat lambung misalnya. Kalau non ruminansia itu merupakan sebutan untuk hewan monogastrik atau hewan yang hanya memiliki satu lambung. Perbedaan fisiologi pencernaan antara ruminansia dan non ruminansia. Kita lihat dari perbedaan itu dari segi sistem pencernaannya. Kalau dari sistem pencernaannya, maka hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali, sehingga kelompok hewan tersebut dikenal juga sebagai hewan memamah biak. Ya, biasanya di awal itu ketika dia merumput, dia hanya mengunyah berapa kali lalu ditelan, merumput lagi dikunyah berapa kali lalu ditelan, tidak sampai benar-benar hancur. Setelah sudah penuh, sudah terasa penuh, baru dia mencari tempat teduh untuk istirahat, kadang-kadang sambil berbaring. Lalu itu lagi yang terjadilah proses memamah biak di saat itu. Jadi makanan yang sudah ditelan tadi itu dikeluarkan dalam bentuk bolus, dikunyahnya kembali sampai benar-benar halus, baru ditelannya kembali. Kalau pada non ruminansia dari sistem pencernaannya, pada non ruminansia itu memiliki sistem pencernaan monogastrik atau perut tunggal yang berkapasitas kecil. Ya, sesuai ukurannya juga ya, karena unggas juga ukurannya kecil. Kemudian perbedaannya lagi antara ruminansia dan non ruminansia dari jenis makanan yang dimakan. Kalau ruminansia itu cenderung kalau pada sapi terutama ini, makanan yang dimakan itu adalah hijauan segar. Kalau pada non ruminansia itu lebih cenderung dia menyukai biji-bijian. Kenapa demikian? Karena memang dari fisiologi anatominya, kalau sapi ini kan dia memiliki mulut yang bergigi, memiliki gigi untuk mengunyah. Kalau pada unggas kan dia tidak memiliki gigi seperti pada sapi, dia memiliki paruh, sehingga dia makannya dengan cara mematuk. Dengan cara mematuk itulah dia lebih suka biji-bijian karena akan mudah dipatuk. Kalau makanan itu berupa tepung misalnya, itu biasanya ayam akan ini ya, akan kesulitan karena ketika dia mematuk makanan berupa tepung tadi, tepungnya akan berhamburan lalu bisa masuk ke hidung. Itu menyebabkan ayam tadi bisa menjadi bersin. Nah, itu dia akan menjadi kesulitan untuk makan.
Kemudian dari segi sumber energi utama untuk ternak ruminansia adalah serat kasar. Sedangkan pada ayam, pada unggas itu sumber energi utamanya adalah BETN, bahan ekstrak tanpa nitrogen, bagian dari bahan makanan yang mengandung karbohidrat, gula, dan pati. Nah, itu beda ya. Itu kenapa kalau pada ayam itu memang jika makanan yang diberi mengandung serat kasar yang cukup tinggi itu tidak bagus ya. Tapi kalau pada ruminansia itu memang karena memang dia memiliki mikroba di rumen sehingga makanan yang memiliki serat kasar ini bisa difermentasi oleh mikroba rumen. Perbedaan dari segi kemampuan mencerna makanan dan jenis hewan. Ya, jenis-jenis hewan mana yang tergolong ruminansia dan mana yang non ruminansia. Kalau ruminansia itu memiliki kemampuan lebih untuk mencerna makanan dengan nilai gizi rendah menjadi pakan berkualitas tinggi. Proses tersebut terjadi karena adanya fermentasi mikrobial di rumen. Kalau non ruminansia itu memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mencerna bahan pakan yang berserat ya. Kalau jenis hewannya, kalau ruminansia itu ada sapi, domba, kerbau, kambing, jerapah, rusa, unta, dan keledai. Kalau non ruminansia itu ada babi, unggas, dan kuda ya. Jadi kuda ini dia termasuk non ruminansia. Nah, sistem pencernaan pada non ruminansia itu lebih sederhana tadi ya. Sedangkan ruminansia itu lebih kompleks. Kemudian juga untuk membedakan mana yang non ruminansia atau ruminansia itu dapat disimpulkan dari lambungnya ya, tadi ya. Ke ruminansia 4 lambung, non ruminansia hanya 1 lambung. Hewan yang berlambung jamak dikelompokkan sebagai ruminansia dan yang berlambung tunggal dikelompokkan ke dalam non ruminansia. Tapi ada beberapa kasus itu juga unggas seperti pada unggas itu juga digolongkan sebagai hewan berlambung semu, pseudoruminans. Tapi tetap juga dikelompokkan sebagai non ruminansia. Kenapa? Karena memang dia seperti lambung tapi fungsinya itu tidak seperti lambung pada ruminansia. Karena di sana tidak terjadi penyerapan zat makanan. Dia hanya sebagai penampungan dan juga sebagai proses pelunakan bahan makanan tersebut. Seperti pada tembolok itu ya. Nah, sekarang kita masuk tentang absorpsi. Nah, apa itu absorpsi ya? Absorpsi nutrien pada ternak. Absorpsi itu merupakan suatu proses pengalian zat-zat makanan tercerna dari lumen saluran pencernaan yaitu di usus ke dalam darah atau limfa. Absorpsi adalah pergerakan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Absorpsi nutrien pada ternak non ruminansia. Pada non ruminansia itu yang pertama, zat-zat yang diabsorpsi itu diangkut ke jaringan tubuh untuk proses degradasi, sintesis atau penimbunan ya. Kemudian beberapa obat tertentu, contohnya pada strychnine ini dapat diabsorpsi dari permukaan epitelias mulut, faring, dan esofagus. Jadi memang ada obat-obatan yang dirancang itu untuk bisa diserap dengan mudah oleh unggas, itu obat-obatan yang mengandung unsur strychnine ya. Nah, kemudian ketiga, absorpsi pada lambung sangat terbatas kalau pada unggas ya. Umumnya zat makanan belum siap untuk diabsorpsi, protein masih sebagian terdegradasi, lemak terhidrolisis sedikit, dan pencernaan karbohidrat belum sempurna. Jadi memang akhirnya itu pencernaan itu sangat bergantung pada yang nomor 4 nih, itu mukosa usus, terutama pada usus halus. Mukosa usus merupakan pintu masuk bagi hasil akhir pencernaan. Gangguan aktivitas dalam mukosa usus itu mempunyai pengaruh luas pada metabolisme. Yaitu memang mukosa usus atau kondisi usus pada unggas itu berpengaruh besar ya. Itu kebanyakan kasus-kasus kalau pada itik misalnya banyak yang mati, itu jika dibedah itu matinya itu karena itu infeksi pada saluran pencernaannya pada usus. Nah, karena lihat ususnya itu seperti membengkak ya, kan membiru, memar. Nah, itu kadang-kadang itu infeksi itu. Kebanyakan mati itu karena infeksi pada saluran pencernaan.
Bila laktase tidak ada, laktose tidak akan terpecah menjadi monosakarida dan terbuang keluar tubuh. Absorpsi CA meningkat bila vitamin D ada dalam lumen usus. Volume total sekresi getah cerna beberapa kali lipat volume makanan dan air yang masuk. Ini juga harus direabsorpsi oleh epithelia sel usus ya. Nah, ini lebih lanjut karena memang pencernaan ini pada unggas itu sangat bergantung pada mukosa usus, sehingga ini merupakan tempat pintu keluar masuknya zat dan makanan, tetapi juga sebagai tempat pintu masuk bagi bakteria, virus, racun dan toksin ke tubuh hewan. Nah, oleh karena itu mekanisme proteksi itu perlu dilakukan. Zat-zat beracun itu dapat ditolak dengan muntah dari lambung. Ya, biasanya ketika ayam tadi memakan zat yang beracun, ketika tubuhnya menolak itu biasanya dimuntahkan ya. Dimuntahkan dari lambung sebelum masuk ke usus. Kadang-kadang kan di lambung itu kondisinya kan sangat asam. Nah, itu juga sebagai benteng bagi unggas tadi untuk mempertahankan tubuh, karena kan kalau dengan kondisi asam tadi itu mikroorganisme yang masuk itu menyerang, itu bisa mati kemungkinannya. Selain fungsi absorpsi, mukosa usus halus juga mensekresi air, elektrolit, protein plasma dan lipid ke dalam lumennya. Usus itu sebenarnya permeabel dalam dua arah. Ketidakberesan absorpsi atau sekresi akan mengganggu proses normal yang seimbang dan menimbulkan malfungsi atau gangguan fungsi yang bervariasi. Garam-garam anorganik biasanya tidak diabsorpsi dari lambung, namun beberapa obat-obatan tertentu dapat diabsorpsi dari lambung pada beberapa hewan. Usus halus merupakan lokasi utama bagi absorpsi pada karnivora dan omnivora. Usus besar sebagai organ absorpsi mempunyai arti terbatas pada karnivora dan manusia, kecuali bagian awal kolon yang menjadi tempat berlangsungnya absorpsi air. Jadi lebih banyak absorpsi air ya kalau di usus besar. Pada semua hewan herbivora itu usus besar telah beradaptasi menjadi tempat absorpsi, terutama pada herbivora berlambung tunggal. Namun pada ruminansia usus besar kurang berpengaruh karena pencernaan absorpsi terjadi terutama di saluran pencernaan bagian muka. Ya, di 4 lambung itu ya, itu di 4 lambung tadi sudah terjadi proses pencernaan, terutama untuk mencerna zat-zat makanan untuk bahan energi, karena dia butuh energi untuk proses metabolisme. Mekanisme absorpsi pada ruminansia. Kalau tadi pada non-ruminansia, ini pada ruminansia. Nah, proses pengangkutan hasil pencernaan melalui sel-sel epithelia dinding usus ke dalam darah dapat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada istilahnya difusi sederhana, ada yang kedua transport aktif. Nah, kalau difusi sederhana ini artinya absorpsi dengan migrasi pasif melalui pori dalam membran sel, tergantung pada derajat konsentrasi zat dalam lumen usus dan sel epitel. Kecepatan absorpsi itu berhubungan langsung dengan konsentrasi yang berbeda, tergantung pada besar bentuk senyawa yang diabsorpsi. Beberapa zat diabsorpsi secara difusi pasif hanya bila zat itu telah melarut dalam lipid membran sel. Itu kan ada zat-zat yang larut dalam lipid ya. Berperan penting terutama dalam absorpsi beberapa vitamin larut dalam air, gula tertentu, beberapa hasil pencernaan asam nukleat, dan senyawa yang larut dalam lipid. Nah, kalau transport aktif ini absorpsi itu dengan proses tergantung pada fungsi spesifik sel-sel epithelia. Kemudian bagi sejumlah besar zat epitel usus itu tidak permeabel, maka berkembanglah sejumlah sistem transport spesifik untuk mengabsorpsinya. Semua sel mempunyai mekanisme untuk menggerakkan zat-zat makanan lewat membran sel. Mekanisme transport aktif ini mampu mempercepat proses absorpsi berlipat ganda daripada difusi sederhana yang relatif lebih lambat. Selama proses transport aktif, zat-zat makanan digerakkan lewat membran sel epitel melalui derajat elektrokimia sehingga diperlukan energi. Nah, jadi memang transport aktif ini memerlukan energi ya, yaitu energi dalam bentuk ATP. Itu kenapa dalam ruminansia itu di dalam lambungnya itu sudah terjadi penyerapan zat makanan, karena dia butuh untuk menghasilkan energi untuk proses transport aktif ini, mentransport zat makanan ke seluruh sel tubuh. Proses transport aktif dapat dibagi dalam beberapa mekanisme. Yang A ini transport berperantara interaksi senyawa yang diabsorpsi dengan suatu komponen kimia. Kemudian difusi terbatas pada B,
Ukuran pori kecil membatasi difusi molekuler. Dan C, dimerized teori. Dimerized teori ini interaksi intermolekuler dengan pengikatan hidrogen untuk meningkatkan sifat lipofili senyawa yang memungkinkan lewat melalui lapisan lipoid pori. Ini dimerized teori. Ya, adanya interaksi antara molekuler di dalam sel ya. Yang D, lintasan dengan aliran baik itu dengan aliran balik itu menciptakan suatu derajat konsentrasi. Ya, artinya dia menciptakan suatu derajat konsentrasi. Kenapa? Itu akan memudahkan proses transportasinya. Transport aktif dengan pengantaran itu meliputi suatu sumber energi dan biasanya termasuk kation logam alkali. Ya, berarti dia membutuhkan unsur-unsur logam alkali untuk membantu sebagai perantara untuk transport aktif ini. Kemudian yang F, phagocytosis, pencaplokan partikel tertentu seperti butir-butir lemak dan langsung masuk ke dalam sel epitel. Phagocytosis merupakan proses yang sangat selektif. Absorpsi dari rumen, retikulum dan omasum. Nah, absorpsi air terjadi dalam omasum. Jadi memang absorpsi air itu sudah terjadi dalam omasum ya. Tidak menunggu di usus, tapi sudah langsung diabsorpsi di omasum. Kemudian absorpsi PFA atau follicle fatty acid terutama terjadi di dalam rumen. Nah, ini tadi karena ini memang PFA ini dibutuhkan untuk diubah menjadi energi. Kecepatan absorpsi asam asetat, propionat dan butirat dari rumen meningkat bila pH larutan dalam rumen menurun. Jumlah CO2 yang berakumulasi dalam rumen ekuivalen dengan setengah jumlah asam lemak yang diabsorpsi. Asam laktat diabsorpsi dari larutan netral dan asam, tetapi kecepatan absorpsinya sekitar 1/10 kecepatan absorpsi PFA. Asam laktat dalam larutan netral menurunkan kecepatan absorpsi PFA. Konsentrasi asam laktat dalam rumen banyak bila diberi makanan yang banyak mengandung butir-butiran atau kaya akan gula. Asetat dan butirat adalah ketogenik, sedangkan propionat adalah anti-ketogenik. Nah, amonia itu atau NH3 itu lebih cepat diabsorpsi daripada ion amonium atau NH4. Absorpsi lebih cepat pada pH 6,5 daripada 4,5. Jadi lebih kepada pH normal ya. Tanda-tanda keracunan urea akan tampak bila pH rumen meningkat sampai 7,3 dan tak langsung berkaitan dengan konsentrasi amonia rumen. Konsentrasi tinggi dapat ditoleransi asal pH di bawah netralitas. Nah, jadi jika keracunan urea itu dapat ditandai dengan meningkatnya pH pada lambung ya. Konsentrasi klorida dalam rumen itu biasanya lebih rendah daripada dalam plasma. Fosfat hanya diabsorpsi sedikit meskipun konsentrasinya dalam rumen berlipat ganda daripada dalam plasma. Beberapa percobaan telah memastikan adanya absorpsi aktif Na, yaitu natrium, dan K disekresikan secara aktif ke dalam rumen. Epitelium rumen itu relatif impermeabel terhadap fosfat, meskipun sejumlah sangat kecil dapat menembus epitelium. Dalam omasum selain air, itu juga terjadi absorpsi PFA. Mineral dan vitamin juga terjadi diabsorpsi di omasum, karena epitelium omasum itu secara histologi sama dengan epitelium rumen. Nah, ini kenapa dikatakan empat lambung itu, karena memang secara histologinya empat lambung ini memiliki fungsi-fungsi yang sama. Cuma yang berbeda itu tingkat penyerapannya, unsur-unsur yang diserap itu berbeda. Kemudian dalam abomasum itu juga terjadi absorpsi PFA karena pH sekitar 3 dan kebanyakan dari asam itu tidak terdisosiasi. Juga adanya PFA dalam abomasum itu merangsang sekresi getah lambung, menunjukkan bahwa ini mungkin akibat PFA menembus epitelia abomasum. Absorpsi dari intestinum atau dari intestin ya, atau usus halus. Jumlah glukosa dalam usus halus itu sedikit. Amino nitrogen diserap dalam usus halus. Absorpsi PFA tak ada artinya kalau di usus halus ya, karena sangat kecil jumlahnya. Kenapa sangat kecil jumlahnya? Karena memang seluruhnya sudah diserap di empat lambung.
Kemudian situasi pada ruminansia berbeda dengan situasi pada hewan monogastrik karena terjadinya hidrolisis lipid dan ekstensif dalam rumen. Selain itu ada absorpsi dari ion-ion anorganik seperti Na, Cl, Ca dan Mg. Absorpsi air Na, K dan Cl terjadi dalam usus kasar. Selain absorpsi PFA dan amonia. Usus kasar ini istilahnya usus besar ya. Oke, itu saja materi kita hari ini. Mengenai ini nanti tugas ini nanti saya share di classroom yang lebih lanjut. Oke, demikian kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.